Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room, pemirsa. Satu kebiasaan Hotman apabila debat sudah semakin seru, tetap white kopi luwak selalu idaman yang selalu saya minum agar saraf saya itu tetap segar dan siap menghadapi lawan. Inilah kopi luwak white kopi langganan Hotman sudah puluhan tahun. Segar. Ibu polisi AKBP Ibu Emma, apakah salah satu pemicunya adalah membuat laporan polisi itu bertele-tele lama, harus lapor dulu di bagian pelaporan, dipanggil baru seminggu lagi. Ini bagaimana ini Bu? Silakan Bu. Ya, baik. Sebetulnya untuk pelaporan terkait kasus yang melibatkan perempuan dan anak, kita ketahui Bang Hotman bahwa kami di kepolisian sejak tahun 98 ya, bahkan sudah ada perkap sejak tahun 2007, kita memiliki unit khusus yaitu unit PPA yang ada mulai dari tingkat Baris Krim Polri sampai dengan tingkat Polres. Ya. Nah kemudian unit PPA ini memang dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan khusus atau penanganan khusus terhadap kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Untuk pelaporan yang masyarakat yang akan melapor ke pihak kepolisian terkait dengan kasus yang melibatkan perempuan dan anak, tentu saja itu sebelum dibuatkan laporan, kami ada artinya semacam konsultasi. Artinya konsultasi. Nah tadi sudah disampaikan oleh Pak Nahar bahwa proses pelaporan itu sebetulnya tidak harus langsung ke pihak kepolisian. Memang baru untuk lembaga-lembaga yang ditunjuk untuk menerima pelaporan ini bukan pembuatan laporan polisi ya, tetapi pelaporan terkait peristiwa yang dialami oleh masyarakat atau korban. Itu sebetulnya bisa juga ke lembaga terdekat yang memang memberikan pelayanan itu. Tadi sudah disampaikan ada UPT PPA, UPTD PPA, kemudian ada UPTD UPT sosial, kemudian ada lembaga-lembaga berbasis masyarakat yang ada di masyarakat yang terdekat dengan masyarakat, itu bisa diakses oleh masyarakat kalau memang mungkin akses ke kepolisian agak jauh, misalnya Polresnya atau Polseknya agak jauh dari tempat tinggal, atau memang kan kadang-kadang masih ada masyarakat yang jangan dulu ke kepolisian atau takut ke kantor kepolisian gitu misalnya gitu, yang awam gitu kan, seperti itu bisa juga menjangkau dulu atau mendatangi dulu lembaga-lembaga tadi. Nah nanti pada saat sudah melapor ke lembaga tadi, nanti akan dilakukan pendampingan untuk melaporkan peristiwanya ke kepolisian. Jadi menurut Ibu atau juga bisa langsung ke kepolisian. Jadi faktornya bukan karena terlalu birokrasi, terlalu makan biaya lapor ke kepolisian gitu? Tidak, bukan Bang Hotman. Jadi faktor pelaporan kalau untuk kasus perempuan dan anak, untuk pelaporan itu kami bergerak respon sangat cepat. Respon cepat, dan kemudian di situ juga dalam merespon pelaporan itu juga kami tidak bisa bekerja sendiri. Misalnya kami ada peran serta dari pendamping yang ditunjuk, misalnya kami bekerja sama dengan UPTD PPA, dengan UPT sosial, ataupun LSM yang menyediakan layanan pendampingan. Karena korban ini ada hak-hak korban yang harus diberikan, yang memang itu ada tusi di lembaga terkait, misalnya seperti itu. Penegak hukum ada di kami, tetapi kemudian hak-hak kepada korban ada menjadi tanggung jawab daripada lembaga terkait. Terima kasih Ibu. Pak Ahmad Sofian, gimana tanggapan Anda? Anda kan ahli hukum pidana. Di lapangan apakah seindah yang seperti disebutkan oleh Ibu AKBP Ibu Emma tersebut? Ya, dalam praktek itu sering terjadi apa yang kita sebut dalam hukum acara pidana under delay. Under delay? Ya, under delay itu penanganan perkara yang lamban dan tidak cepat, ya. Ya, kalau kita lihat dalam konteks penyelidikan, ada proses penyelidikan, ada proses penyidikan, kemudian ada proses penuntutan, sampai nanti berkas itu dilimpahkan ke pengadilan. Proses ini tidak cepat, kecuali kasus-kasus
yang menjadi viral dan perhatian publik. Itu cepat itu dilaksanakan. Harus Jadi menurut viral, saya iya. Harus viral dulu di Instagramnya Hotman Paris gitu. Betul. Jadi diskriminasi dalam proses ya penanganan perkara itu sangat kental terjadi di kepolisian. Jadi Anda mengatakan masih berlaku no viral no justice? Iya, benar. Jadi kalau kasus itu viral, maka cepatlah semua aparat penegak hukum, kepolisian dalam menangani perkara tersebut. Tidak Tapi semua, kalau tidak, kalau tidak itu ya on the track. Yang kadang-kadang agak lambat. Ibu Emma, Ibu Polisi Emma, katanya masih berlaku nggak no viral no justice? Ya? Bisa dicek, tidak semua berlaku seperti itu. Banyak juga kasus-kasus yang direspon cepat, yang kemudian yang viral-viral itu mungkin iya yang tidak direspon dengan cepat, tetapi kasus yang direspon dengan cepat kemudian akhirnya vonis dengan cepat itu juga sangat banyak sekali, gitu. Bisa dicek nanti. Oh begitu ya. Jadi ibu tidak semua yang viral baru cepat, tidak. Banyak juga kasus-kasus yang dilaporkan ke pihak kepolisian, kemudian kita bertindak cepat karena itu juga menjadi tugas tanggung jawab kami. Kalau misalnya kita tidak bertindak cepat, nanti ya pelaku cepat kabur gitu kan. Pak Reza, benar nggak itu no viral no justice masih berlaku nggak? Saya berulang kali menyampaikan rekomendasi ke Polri bahwa misalnya ketika menyampaikan laporan akhir tahun atau awal tahun, jangan hanya berkutat pada berapa laporan yang masuk, tidak cukup. Yang dibutuhkan untuk meyakinkan masyarakat apakah Polri bekerja secara maksimal atau tidak bukan pada aspek itu, tapi pada berapa banyak kasus, berapa banyak laporan yang akhirnya selesai. Tambah lagi, kalau kita ingin melihat sistem peradilan pidana kinerjanya seperti apa, kita harus perhatikan tuntutan jaksa seberapa berat, vonis hakim seberapa berat. Itu akan melihat kepaduan seluruh otoritas penegakan hukum kita. Jangan sampai ternyata kita terbuai atau terpesona hanya, pada laporannya kecil, laporannya tahun ini lebih sedikit. Justru menurut saya, kalau laporan masyarakat sedikit, itu merupakan kabar buruk bagi Polri. Indikasi betapa enggannya masyarakat melapor ke Polri. Jadi sebaliknya, kalau laporan itu dari waktu ke waktu terus mendaki, ini merupakan indikasi kepercayaan masyarakat untuk menyerahkan persoalan mereka kepada Polri. Tinggal lagi bagaimana Polri kemudian tidak merasa alergi karena laporan makin lama makin banyak. Menurut Anda masih pentingkah begitu Anda menjadi korban harus diviralkan? Karena saya itu setiap bangun pagi, Instagram saya termasuk yang paling favorit di seluruh Indonesia. Banyak laporan masuk. Saya memilih tafsiran positif begini, yaitu bahwa walaupun saat ini Polri kabarnya sudah sampai pembentukan polisi RW, berarti masuk penetrasinya sedemikian jauh ke masyarakat, tapi tetap perlu dukungan dari masyarakat juga untuk menyampaikan segala macam problematika. Dukungan dalam bentuk apa? Termasuk memviralkan kasus. No viral, no justice. Jadi benar terus ya. Saya tidak serta-merta mengatakan no viral, no justice, tidak seperti itu. Tetapi keberadaan media sosial semestinya ditafsirkan positif sebagai perpanjangan tangan Polri untuk sesegera mungkin menangkap persoalan yang ada di masyarakat. Penggunaan media sosial oleh kepolisian juga memiliki fungsi banyak sesungguhnya. Tidak hanya untuk melaporkan kasus, tapi juga untuk membangun networking sekaligus untuk kegiatan intelijen. Yang saya sering persoalkan justru pada aspek kedua. Bagaimana media sosial dimanfaatkan oleh kepolisian untuk membangun networking semaksimal mungkin. Networking ini tidak lagi harus semata-mata, kita berteman di mana, mengunjungi siapa, polisi RW, Babin Kaptipas, sebenarnya tidak seperti itu. Tapi bersahabat dengan netizen itu juga merupakan agenda yang penting. Pertanyaannya, seberapa jauh, seberapa serius Polri menganggap bahwa netizen merupakan mitra mereka? Itu dia. Terima kasih. Pak Maman, apakah memang situasi faktor kemiskinan belakangan sangat parah atau bagaimana sih? Kok sampai seorang ayah membunuh 4 anaknya hanya gara-gara faktor ekonomi juga? Jadi tidak hanya alasan ekonomi menurut saya. Salah satunya adalah stigma juga. Misalnya ketika ada orang nganggur, lalu dia ngurus anaknya. Orang lalu bilang, masa sih kamu laki-laki jadi ngurus anak? Kemarahannya itu dilempahkan ke anaknya. Satu. Yang kedua, kesadaran untuk lalu kembali kepada awal tadi, bahwa percobaan bunuh diri atau apapun itu adalah sebuah dosa yang besar. Nah itu yang tidak dipahami juga oleh masyarakat kita. Sehingga upaya-upaya untuk menghentikan percobaan bunuh diri pun ternyata kesehatan mental tidak tercover di BPJS. Jadi kita kritik ke pemerintah juga. BPJS sendiri kurang, apalagi kesehatan mental. Iya. Tapi seharusnya muncul karena aksesnya itu muncul sehingga masyarakat pun kita
kalau kita ngambil ke Bang Reja ya, saya ada kasus pendampingan saya di dapil saya. Seorang anak perempuan itu jadi korban kekerasan seksual oleh pamannya sendiri. Ketika kita bantu untuk melaporkan ke polisi, si pelaku tidak ditangkap-tangkap. Karena saya dekat sama polisi itu, saya telepon, saya bilang tolong ditangkap. Ditangkap, ketika udah ditangkap, justru yang protes itu adalah ibunya si anak tadi. Ini soal keluarga, ini soal aib. Nah, jadi kesadaran itu pun harusnya dibangun. Jadi tidak melulu soal kemiskinan, ada persoalan yang begitu kompleks yang harus kita munculkan bersama-sama, baik dari mulai kesadaran masyarakat untuk tidak melekat stigma, pendampingan masyarakat bagi orang-orang yang kelihatan akan melakukan percobaan bunuh diri atau kekerasan. Yang ketiga ya, saya setuju sosialisasi di kementeriannya Pak Nahar, termasuk penanganan yang cepat. Bayangkan Pak, bukan hanya soal viral di media sosial juga Pak Reja, tetapi orang yang punya akses kepedulian, kesadaran bahwa kekerasan apalagi pembunuhan terhadap siapapun harus dihentikan, itu betul-betul harus digunakan sehingga bisa menekan aparat untuk tidak menutupi. Saya rasa ini adalah fenomena gunung es. Sebulan lalu ada seorang bapak di suatu daerah kirim video ke saya minta tolong. Putrinya disekap dalam satu rumah 7 hari oleh 7 laki-laki, diperkosa, kemudian istrinya stres mencari anaknya, sampai akhirnya si istrinya ini meninggal gara-gara stres. Barulah anaknya ini mengaku bahwa dia diperkosa selama 7 hari oleh 9 orang laki-laki di satu rumah. Itulah yang sering saya terima di Instagram Hotman Paris Official, ya. Hampir tiap malam, hampir tiap pagi. Dan kalau itu menarik yang sangat sensitif, langsung saya viralkan. Nah, saya mau tanya sekarang Bang Hotman. Pertanyaan saya sama dengan yang saya katakan tadi. Bang Hotman mengatakan banyak laporan. Laporannya diapakan? Setelah Bang Hotman terima diapakan? Saya pertama cari dulu pengacara untuk bantu, dan kemudian ada juga yang sudah dilaporkan tapi belum diproses. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Dari semua yang sudah diteruskan ke pihak kepolisian, Bang Hotman pantau tidak penyelesaiannya seperti apa? Kita pantau banyak. Hasilnya? Hasilnya banyak. Kak, intinya begini, mayoritas yang saya viralkan itu berhasil. Oke, mayoritas. Sesudah viral, tidak semua berhasil. Pertanyaannya kenapa cuma hanya Bang Hotman? Ada lagi nggak Bang Hotman lain yang menggunakan media sosial untuk pendampingan masyarakat? Mungkin karena follower saya ada hampir 10 juta. Harusnya ada orang-orang yang punya peduli seperti Bang Hotman. Bang Hotman memberikan kesadaran bagi yang followernya banyak untuk melakukan apa yang dilakukan Bang Hotman. Itu yang dibutuhkan oleh korban. Contoh supir di Gucci yang bisnya masuk jurang. Sesudah kita viralkan akhirnya bebas. Kemudian wanita di bandara di Medan yang jatuh dari lift. Dia keluar dari lift ternyata tidak ada lantai, jatuh. Akhirnya sesudah kita viralkan dia dapat ganti rugi yang cukup lumayan besar. Kemudian ada beberapa santri yang di beberapa pesantren yang dikirim sama orang tua, dikirim sama pesantren, anaknya meninggal dengan surat keterangan resmi rumah sakit. Ternyata sesudah dibuka kain kafannya, darah semuanya. Ternyata dibunuh oleh seniornya. Jadi memang dari Hotman 911 itu memang no viral no justice itu ada beberapa benarnya juga. Oke, kita istirahat lagi setelah yang berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.